alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Yang karena karunia-Nya cita-cita dan keinginan serta apa yang diimpikan dapat menjadi kenyataan. Sejatinya la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa untuk belajar lagi. Dan belajar lagi. Dan kemudian belajar lagi. Karena sejatinya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahad. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Manusia mencari harta tak kenal lelah. Mencari kuasa tak kenal capek. Tapi menuntut ilmu banyak alasan. Dan terkadang kembali kepada ketidaktahuan dia. Bahwa sejatinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu membutuhkan ilmu. Berapa banyak orang yang dalam hidupnya membuat pelanggaran. Kemudian pelanggaran lagi. Lalu ketika mendapatkan teguran dia beralasan aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Kita lihat seorang polisi yang mendapati seorang pengendara melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dia ditangkap, dia diberhentikan, kemudian ditanya kenapa kau melakukan itu. Jawab dia, aku nggak tahu, aku nggak ngerti, aku nggak paham. Kalau kau nggak ngerti, jangan berkendara. Banyak di antara kita yang tidak mengerti rambu-rambu kehidupan. Maka jangan hidup. Ketika engkau mau hidup dan mau melanjutkan perjalanan hidupmu, maka engkau harus belajar tentang rambu-rambu kehidupan. Sehingga engkau punya SIM, surat izin mengemudi. Kemana engkau sejatinya akan pergi. Ahibati fillah, mahram. Iya, mahram ini dulu banyak orang yang menyebutnya muhrim. Karena sudah terbiasa ucapan muhrim, akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Mana muhrim? Kok nggak sama muhrimmu? Padahal muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Menggunakan ihram, masuk untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji disebut muhrim. Orang yang mati dalam kondisi muhrim, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam kondisi bertalbiyah kelak pada hari kiamat. Sehingga orang yang muhrim itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dia lakukan pada saat dia berihram. Adapun mahram pada hakikatnya sebutan untuk seseorang yang diharamkan untuk dinikahi. Mahram itu sebutan untuk seseorang yang haram untuk dinikahi. Kenapa ada mahram dalam Islam? Kenapa ada orang-orang yang tidak boleh menikah di antara mereka? Itulah Islam. Satu-satunya agama yang benar. Itulah Islam yang datang untuk menyempurnakan maslahat untuk manusia. Itulah Islam yang hadir untuk membimbing umat manusia menuju kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Namun sayangnya banyak orang yang nggak tahu gitu loh, atau nggak mau tahu.
Jamaah ketahuilah, hidup ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jal untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses dalam dunianya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling hebat main bola, atau hebat bermain dari banyak bentuk permainan di muka bumi ini. Yang kita lihat manusia mengadakan lomba, turnamen, ya, untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi bukan dalam kehidupan. Dalam permainan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan subhanallah, dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Kita lihat bagaimana orang-orang beriman ketika hendak melangkah, dia mendapati ada banyak rintangan, banyak kata nggak boleh, banyak kata tidak diperbolehkan dalam agama. Sama seperti rambu-rambu dalam jalanan. Berapa banyak rambu-rambu yang menunjukkan tidak boleh. Tidak boleh berhenti, tidak boleh menyalip, tidak boleh menghidupkan klakson, tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh ngobrol ketika menyetir. Ada banyak aturan yang semua aturan ini dianggap oleh sebagian manusia memberatkan. Ada aturan yang berkaitan dengan lampu merah, ya, traffic lamp itu ya. Lampu yang menunjukkan merah, nggak boleh jalan, kuning, hijau baru jalan. Loh, kenapa ada itu? Itu memberatkan, itu menyusahkan, itu membuat kita terlambat. Kan jalan-jalan kita, kenapa kita harus diatur seperti itu? Untuk keselamatan diri. Untuk keselamatan tubuh kita, kita ikutin aturan yang ada itu. Bagaimana untuk keselamatan jiwa ragamu kelak di akhirat? Ya mau nggak mau harus ikut rambu-rambu yang ditetapkan dalam agama kita. Di antara fitnah terbesar adalah wanita buat kaum laki-laki. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 14. Coba kita baca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun, tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allahu Akbar. Telah ditumbuhkan di diri kita kecintaan kepada hal-hal yang menyenangkan tadi. Wanita. Tapi ada aturan ternyata. Ada perintah untuk menundukkan pandangan. Ini berkaitan dengan wanita. Berkaitan dengan anak. Ada aturannya juga. Kapan itu anak jadi milikmu, kapan itu bukan anakmu. Berkaitan dengan harta benda. Yang manusia kalau sudah rakus, dia lupa dengan aturan. Dia tidak kenal halal dan haram. Padahal hidup ini ujian. Dan kau tidak lama hidup di muka bumi ini. Fitnah wanita adalah fitnah terbesar buat kaum laki-laki.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda au adarra ala rijal minan nisa. Aku belum pernah meninggalkan fitnah, ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Sehingga ada aturan nih, mahram. Kenapa harus ada mahram? Untuk menyelamatkan semuanya. Dan siapa mahram kita? Itu pembahasan kita. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan mahram, Rasulullah SAW mengatakan, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Nggak boleh seorang perempuan safar kecuali dengan mahramnya. Wala yudkhal 'alaiha illa wa ma'aha mahram. Dan nggak boleh masuk-masuk ke tempat perempuan kecuali bersama perempuan ini ada mahramnya. Nggak boleh masuk-masuk tuh. Berduaan sama perempuan yang bukan mahramnya, nggak boleh. Faqala rajulun ya Rasulullah. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kada o kada. Wahai Rasulullah, aku punya rencana untuk ikut dalam pasukan ini dan pasukan ini. Wa imra'ati turidul hajj. Istriku mau berangkat haji. Mana yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, ukhruj ma'ha. Udah engkau berangkatlah haji bersama perempuan itu, bersama istrimu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhum. Janganlah seorang di antara kalian itu berduaan dengan seorang wanita kecuali setan adalah yang ketiga. Di hadis lain dikatakan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu. Enggak boleh ya seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang tidak halal buat dia. Fa inna thalithahuma syaitan. Melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Illa mahram. Kecuali mahram. Enggak apa-apa berduaan. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan mahram ini, kita akan mendapatkan kalimat mahram, kita akan mendapatkan al-muharramat fin nikah. Kenapa dilarang menikah dengan mahram? Ya, kalau bicara kenapa, maka kita bicara hikmah Allah Azza wa Jalla, yang terkadang hikmahnya sangat banyak sekali dan hanya sedikit mungkin yang kita bisa ungkap. Di antara yang disebutkan para ulama adalah menjaga kehormatan, ya. Menjaga kemuliaan, di mana seorang anak memuliakan emaknya. Gak mungkinlah dia menikah sama emaknya. Kakak adiknya. Telah ditanamkan di diri mereka sejatinya, mereka adalah orang-orang terhormat. Mereka adalah manusia-manusia yang harus aku agungkan, harus aku muliakan. Maka gak ada menikah sama mereka. Dan dahulu kita tahu, belum ada manusia. Yang ada cuma Nabi Adam dan Hawa. Lahirlah dari Hawa anaknya Hawa. Dan disebutkan dalam beberapa tafsir bahwasanya Hawa ketika melahirkan selalu kembar dua, laki dan perempuan. Maka yang lahir di kandungan pertama itu nggak boleh menikah. Kakak beradiknya itu nggak boleh menikah. Saudara ini boleh menikah dengan yang di kandungan selanjutnya. Itu aturan dahulu ketika belum ada manusia. Sampai kemudian manusia sudah banyak, mereka sudah dapat memilih dengan siapa mereka menikah. Karena memang sejatinya laki-laki memiliki syahwat yang harus disalurkan, ya ada aturannya. Siapa mahram kita? Maka Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 22-23. Kita akan baca. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم Warabaibukum. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan baca terjemahan ayat selanjutnya, Allah menjelaskan di sini bahwa istri ayah adalah mahram. Nggak boleh dinikahi. Karena di masa jahiliyah boleh anak itu menikahi istri bapaknya. Karena boleh jadi istri bapaknya ini umurnya lebih muda daripada anaknya. Mungkin saja. Apalagi di masa jahiliyah yang memang mereka boleh menikah sampai ke 10 bahkan lebih. Maka ada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam, dia punya istri 10. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau ceraikan 6, engkau 4 saja yang boleh dalam agama. Nah, dulu di masa jahiliyah tadi orang itu nikah sama istri bapaknya. Dia istri bapaknya cantik mungkin, baik lagi. Bahkan disebutkan ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, ya, seorang wanita ini, istrinya Abu Qais. Ketika Abu Qais meninggal dunia, anaknya Qais datang melamar istri bapaknya. Sering diungkapkan istri bapak itu ibu tiri. Padahal itu istri bapak. Diungkapkan ibu tiri. Ketika anak ini melamar ibu tirinya tadi, maka ibu tirinya ngomong, aku gimana mau nikah sama engkau? Aku anggap engkau itu anak gitu. Aku menganggap dirimu adalah anak gitu. Akhirnya sang ibu ini atau sang mantan istri bapaknya ini berangkatlah menjumpai Nabi SAW. Dia menyampaikan bahwa suaminya meninggal dunia dan putra suaminya datang melamar dirinya. Nabi SAW tidak memberikan jawaban. Beliau menyuruh perempuan itu pulang. Kemudian turunlah firman Allah yang baru saja kita baca. Di surat An-Nisa ayat 22. Bahwasanya kalian jangan menikahi yang dinikahi oleh bapak-bapak. Kecuali yang sudah pernah terjadi, sudah selesai. Tapi
hukum ini berlaku untuk yang selanjutnya. Nggak berlaku mundur. Untuk yang selanjutnya itu sudah yang selesai. Yang sudah pernah terjadi, yang nggak dianggap dosa, tapi yang untuk selanjutnya nggak boleh. Illa ma qad salaf. Innahu kana fahisha, itu perbuatan fahisha. Perbuatan yang dibenci, jalan yang buruk. Orang banyak wanita kok nikahin istri bapakmu. Ini menunjukkan bahwa termasuk mahram. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ya, bahwasanya ahlul jahiliyah, orang-orang di masa jahiliyah itu mengharamkan semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, yang bentar lagi kita akan baca, kecuali dua yang mereka tidak mengharamkannya. Yang pertama istri-istri ayah mereka, yang kedua poligami dengan kakak dan saudara, dengan kakak beradik. Dia nikahin kakaknya, nikahin adiknya. Itu tidak boleh dalam Islam. Tapi di jahiliyah mereka melakukan itu. Dan subhanallah, ini bukan perkara yang ringan ya. Ini jalan yang buruk sekali. Dan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Baik. Kemudian apa saja atau siapa saja yang jadi mahram kita? Yang tadi ketika kita bicara safar, kita boleh safar sama dia, kita boleh berduaan sama mereka. Siapa saja sih? Nah, kita akan baca arti terjemahan dari ayat 23 di surat An-Nisa. Silahkan. Dari saudara-saudaramu yang Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, di ayat yang baru saja kita baca, Allah menjelaskan siapa yang tidak boleh dinikahin. Kita akan mulai dari yang pertama. Sebentar. Nah. Jadi yang diharamkan, yang jadi mahram ya. Yang jadi mahram ini, pertama mahram ini ada dua. Ada mahram yang selama-lamanya, ada mahram yang nggak permanen. Ada mahram yang permanen, ya ini selama-lamanya dia nggak boleh dinikahi. Jadi ada mahram yang tidak permanen, dia tidak boleh dinikahin. Dan mahram yang tidak permanen ini tidak bisa dijadikan, tetap tidak boleh berduaan dengan dia. Tetap tidak boleh safar dengan dia. Itu untuk mahram yang tidak permanen. Adapun mahram yang permanen, bismillah. Bentar, anak ingin. Mahram yang permanen, yang pertama disebutkan di ayat yang baru saja kita baca, adalah ummahatikum atau ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu kalian. Jadi ini mahram yang permanen, di mana seorang sampai kapanpun tidak boleh menikahi ibunya sendiri.
Jadi ini mahram karena nasab. Jadi ada mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan, ada mahram karena susuan. Yang kita bahas pertama adalah mahram yang karena nasab. Nah, mahram yang karena nasab ini disebutkan ada 7. Seperti yang kita baca di ayat itu. Kita hanya ingin mendetailkan ya. Mahram yang nasab itu yang pertama adalah ibu dan ke atas. Ibu ke atas ini berarti ibu, ibunya ibu, ibunya ibunya ibu. Pokoknya ke atas itu semua mahram. Kakek neneknya adalah mahram. Ibu neneknya adalah mahram. Kemudian Allah sebutkan setelah ummahatukum wa banatukum. Anak-anak perempuan kalian. Sampai terus ke bawah. Jadi kalau bicara terus ke bawah, ya cucu, cicit perempuan. Ini yang kita bicara laki-laki ya. Ini ibunya. Kemudian neneknya ke atas sana. Yang kedua adalah putrinya. Dan yang ke bawah. Putrinya dia. Putri anaknya dia. Itu jadi putri dia. Pokoknya ke bawah sampai cicit itu adalah mahram. Kemudian yang ketiga adalah saudari. Allah sebutkan wa akhawatukum. Saudari-saudari kalian. Jadi kalau bicara saudari ini, maka di tiga sisi saudari. Disebutkan saudari kandung, atau saudari seibu, atau saudari sebapak. Pokoknya saudarimu. Ini yang kita bicara diharamkan karena nasab ya. Saudari-saudarimu. Saudari sekandung, saudari sebapak atau saudari seibu. Baik. Kemudian Allah sebutkan itu yang ketiga. Yang keempat wa ammatukum. Amma ini adalah bibi tapi dari ayah. Di bahasa Arab itu dibedakan. Anda nggak tahu di bahasa Indonesia kayaknya enggak ya. Jadi bibi dari ayah. Baik ini bibi kandung atau enggak kandung. Tadi sebapak atau seayah atau seibu. Bibi dari jalur ayah. Kemudian yang kelima ya, wa khalatukum. Bibi dari jalur ibu. Baik itu bibi kandung atau tidak kandung. Udah 5. Yang keenam, wabanatul akhi. Keponakan. Anaknya saudara laki-laki. Anaknya, putrinya saudara laki-laki. Walaupun ke bawah. Jadi kalau kita punya keponakan, kemudian keponakan ini menikah, punya anak, maka anak keponakan kita mahram sama anak mahram. Kemudian punya anak nikah lagi, momaya, orang nyebutnya apa ya? Cicit keponakan, umpamanya, atau cucu keponakan. Itu mahram sama. Kemudian yang ketujuh, wabanatu al-ukhti. Ini yang ketujuh. Jadi putri-putri saudara perempuan itu mahram. Baik, kita ulangin ya. Jadi mahram yang karena nasab itu ada 7.
Yang pertama adalah ibu ke atas, putri kita ke bawah, saudari-saudari kita, baik itu kandung, sebapak, seibu. Kemudian yang keempat adalah bibi dari jalur ayah, baik kandung atau tidak. Kemudian bibi dari jalur ibu, ini disebut khala, itu kandung atau tidak. Kemudian yang keenam adalah putri-putri saudara laki-laki ke bawah, dan juga putri-putri saudari perempuan itu ke bawah. Apa dalilnya yang tadi sudah kita baca dan ijma para ulama atas hal ini. Tapi ada satu permasalahan karena kita bicara anak ya. Bagaimana dengan anak zina? Kan disebutkan putri-putri kalian. Ini anak zina gimana gitu loh. Ini bapaknya ngaku berzina dan itu anaknya, kalau sekarang mungkin tes DNA betul itu anaknya dia. Anak zina tapi anak di luar nikah. Maka pendapat jumhur ulama mahram. Nggak boleh dinikahi. Walaupun tidak dinasabkan kepada bapaknya menurut pendapat jumhur ulama. Tapi tetap dia adalah mahram buat sang bapak. Ini bicara tambahan ya. Tambahan pembahasan tentang anak zina tadi. Taib. Pembahasan yang kedua, kalau tadi mahram disebabkan nasab, adalah yang mahram disebabkan adanya pernikahan. Jadi mahram, gimana ya? Kalau mahram dari nasab itu kan sejak lahir ya. Ada mahram yang terjadi di tengah perjalanan kehidupan. Disebabkan adanya pernikahan. Yang pertama adalah wa ummahatu nisaikum. Di ayat yang tadi kita baca juga sama. Yaitu ibunya istri. Ibunya istri setelah sang suami ini ngumpulin putrinya. Nah, ibunya istri setelah dia masuk sama putrinya. Itu jadi mahram. Nah, wa ummahatu nisaikum yang Allah sebutkan ya. Apabila sudah masuk sama putrinya, maka jadi mahram. Bagaimana kalau belum masuk? Kalau sudah kumpul sama putrinya, ibunya jadi mahram. Bagaimana kalau belum masuk dengan putrinya ini? Di sini ada khilaf di antara para ulama ya. Tapi jumhur ulama berpendapat sejatinya ibunya istri itu jadi mahram dengan akad saja. Dengan akad nikah. Umpamanya anak menikah dengan putrinya Ibu Nur umpamanya. Ana baru akad nikah, qabiltu nikaha wa tazwibil mahril madhkur, sudah akad nikah, subhanallah putrinya meninggal dunia. Apakah ana boleh nikah sama ibu yang janda ini umpamanya? Nggak boleh. Jadi dengan ayat yang tadi kita baca, wa ummahatu nisaikum, dan ibu istri-istri kalian itu sekedar akad nikah itu haram sudah. Nggak boleh menikahi ibunya. Walaupun tadi putrinya meninggal dunia, anak belum kumpul sama perempuan itu, dia meninggal dunia. Kemudian ya kadangkala nih anak, ya sudah putrinya nggak ada, emaknya nggak apa-apa, umpamanya nggak boleh. Dengan sekedar akad, maka itu sudah jadi mahram. Itu ibunya istri.
Jadi sekedar akad nikah haram. Kemudian juga yang kedua, yang mahram karena pernikahan adalah putrinya istri. Putrinya istri. Ini secara sepakat 4 mazhab itu berpendapat kalau putrinya istri itu baru haram kalau sang laki-laki ini ngumpulin emaknya, ngumpulin istrinya. Mamanya ana tadi Ibu Nur, mamanya ana menikah sama janda Ibu Nur, punya anak namanya Aisyah. Ana menikah sama Ibu Nur, kalau ana masuk ngumpulin Ibu Nur, sepakat putrinya jadi haram buat ana, mahram. Baik putrinya ini dirawat di rumah ibunya atau dirawat di tempat bapaknya atau sama orang lain. Ini pendapat jumhur ulama secara sepakat itu mahram. Kalau ana belum kumpul sekedar akad nikah sama ibunya. Ana akad nikah sama ibunya, kemudian kok ana nggak tertarik sama ibunya, lebih tertarik sama anaknya. Boleh nggak menikah anaknya? Kalau sudah kumpul sama emaknya nggak boleh. Tapi kalau belum kumpul sama emaknya, diperbolehkan. Karena Allah menyebutkan di ayat yang tadi kita baca, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dari istri-istri kalian sudah masuk. Tapi kalau kalian belum ngumpulin, belum dukhul, maka masih boleh menikahi putrinya. Ini pembahasan yang agak detail yang berkaitan dengan anaknya istri. Tadi kalau ibunya istri itu jadi mahram sekedar akad. Kalau anaknya istri jadi mahram kalau sudah dukhul sama ibunya ini. Baik, kemudian yang ketiga, ingat yang anaknya istri, astagfirullah, bukan anaknya istri. Yang ketiga, istrinya anak. Istrinya anak. Allah nyebutkan di surat An-Nisa juga ayat 23 tadi, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ibunya istri dengan sekedar akad, anaknya istri jadi mahram kalau sudah dukhul sama emaknya. Yang ketiga, istrinya anak kita. Anak punya anak, dia punya istri. Kemudian anak-anak meninggal atau anak-anak menceraikan istrinya, apakah boleh anak menikah dengan mantan istrinya anak-anak? Nggak boleh. Itu termasuk mahram. Mahram yang selamanya. Ini kita bicara mahram yang selamanya. Jadi istrinya anak itu mahram asalkan anaknya ini anak kandung. Karena dulu di masa jahiliyah, istrinya anak angkat pun mahram. Rasulullah SAW menikah dengan istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dahulu disebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sehingga ketika datang Islam nggak ada lagi pengangkatan anak itu. Zaid ya bin Harithah. Untuk menghilangkan budaya itu secara total, subhanallah ya. Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi SAW menikahi istrinya Zaid. Dan ini menurut orang Arab masa itu ini dosa besar, ini gimana menikahi istrinya anak. Ternyata Allah sebutkan yang mahram itu adalah wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Istri-istri anak kandung kalian. Kalau anak angkat enggak. Baik. Kemudian yang keempat, yang di ayat yang tadi kita baca di ayat 22, yang diharamkan karena faktor pernikahan adalah istrinya ayah. Istrinya ayah.
ibunya istri, anaknya istri, ibunya istri, anaknya istri, istrinya anak, istrinya bapak. Ini mahram disebabkan pernikahan. Taib. Kita udah sebutkan yang mahram disebabkan nasab, kemudian yang mahram disebabkan pernikahan. Yang ketiga, mahram yang sebabnya adalah susuan. Maka ya Allah sebutkan di ayat tadi, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara atau saudari-saudari sesusuan. Itu mahram. Dan kemudian siapa saja gitu, apakah ibu sama saudara saja, sama saudari saja yang mahram dikarenakan faktor susuan ini? Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dari susuan seperti diharamkan dari nasab. Jadi kalau seperti diharamkan dari nasab, maka yang 7 tadi yang kita bahas karena nasab itu juga haram karena faktor susuan. Berarti ibu susu haram, anak susu haram, saudari susu haram, putrinya saudari susu haram, bibi susu dari ayah haram, bibi susu dari halah, dari apa? Dari saudarinya ibu itu haram. Ibu istri, ibu istri susuan, ibu istrinya ini haram. Putri istrinya itu haram. Ini bicara yang susuan karena mahram ya. Sama seperti istrinya bapak susunya, istri bapak susunya itu haram, kemudian istri anak susunya itu juga haram. Ini berkaitan dengan yang diharamkan, yang mahram karena nasab. Karena susuan. Tapi kemudian yang diharamkan ada satu tambahan ya, yang tidak disebutkan di ayat yang tadi kita baca sebenarnya. Ini berkaitan dengan sebabnya li'an. Ketika seorang melaknat istrinya berzina, itu istrinya haram selama-lamanya. Nggak bisa lagi rujuk dia kepada istrinya. Adapun yang haram tidak permanen, artinya mahram diharamkan kita menikahi tapi tidak permanen. Hanya sementara. Yang pertama adalah istrinya orang. Loh, saat masa dibahas juga? Iya. Kalau kita baca di ayat 24 dari surat An-Nisa, itu Allah sebutkan di selanjutnya, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Sebutkan. Dan istri-istri orang yang sudah perempuan-perempuan yang punya suami itu haram. Nggak boleh kita menikahin dia. Kemudian yang haram juga perempuan yang sedang dalam masa iddah. Itu nggak boleh. Itu mahram. Artinya diharamkan kita untuk menikahinya sampai iddahnya selesai. Kemudian ia termasuk haram adalah mengumpulkan kakak beradik. Jadi ketika ana menikah dengan istri ana, kakaknya haram buat ana untuk dipoligami, digabungkan. Tapi bukan mahram yang kita boleh kumpul berduaan sama dia, enggak. Begitu pula mengumpulkan keponakan sama amatinya. Ana nikah sama istri ana, dia punya amati, ana nggak boleh mengumpulkan. Itu mahram yang muakkad, yakni mahram yang tidak permanen ya. Apa istilah tidak permanen itu? Temporer ya, yang temporer seperti itu. Taib, kemudian terakhir jemaah, apa yang boleh dilihat oleh mahram? Setelah kita tahu mahram itu siapa, ingat kita sekarang apa yang boleh terlihat oleh mahram ini? Oleh mahram yang permanen.
yang selama-lamanya. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31, coba kita baca. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kepada yang biasa terlihat, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Barakallahu fiik. Di sini juga ada penyebutan tentang mahram yang berkaitan dengan diperbolehkannya wanita menampakkan auratnya. Aurat di sini Allah sebutkan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Ini perhiasan mereka yang tersembunyi. Kalau perhiasan yang di luar itu ya kecuali memang biasa nampak pakaiannya kelihatan ya. Buat orang-orang nggak bisa ditutupin. Tapi ada perhiasan tersembunyi seperti kalung ya. Karena sebagian orang sekarang kalungnya ditaruh di luar bajunya. Padahal kalung itu sebenarnya di dalam baju. Ketika seorang wanita di rumah dan dia buka kerudungnya, kelihatan kalungnya di lehernya, kelihatan antingnya di telinganya, kelihatan mungkin gelangnya. Maka ulama menyebutkan yang boleh nampak dari wanita buat mahramnya adalah yang biasa tampak di rumah. Sebagian ulama mengatakan ya sampai ke lengannya itu boleh nampak, lehernya dia pakai kalung, kelihatan telinganya, kakinya. Sebagian mengatakan betisnya boleh terlihat, sebagian mengatakan betisnya nggak boleh terlihat. Itu siapa yang boleh melihat itu? Allah sebutkan di sini. Yang pertama disebutkan di sini adalah suaminya boleh ngelihat itu. Kemudian bapaknya. Kemudian siapa?
mertuanya, bapak suaminya. Bukan bapak sambung ya, ingat ini bapaknya. Bapak suaminya atau anaknya. Kemudian atau anak suaminya. Atau saudara-saudaranya, atau anak-anak saudaranya, atau anak-anak saudara perempuan mereka, sampai akhir ayat. Ahibati fillah, satu hal yang dibahas oleh para ulama, bahwasanya para mahram itu bertingkat-tingkat hubungan kekerabatannya dengan perempuan ini. Dan juga berkaitan dengan fitnah yang mungkin bakal timbul. Maka hendaklah memperhatikan, nggak sama seorang mertua dengan bapak sendiri. Sama-sama mahram. Tapi karena hubungan kedekatannya nggak sama, maka hendaklah para wanita berhati-hati. Ketika dia berpakaian, di hadapan mertua sama di depan bapak, itu perlu ada pertimbangan pakaian apa yang dia pakai. Kemudian juga di depan anaknya sendiri sama di depan anak suaminya. Itu juga berbeda walaupun sama-sama mahram, tapi mereka bertingkat-tingkat sehingga terus terang banyaknya terjadi perzinaan, perselingkuhan kadangkala disebabkan kita tidak menjaga aturan ini dalam berpakaian. Kadang-kala merasa mahram, dia pakai celana pendek, dia pakai pakaian yang menggoda, nggak boleh. Pakai pakaian yang sopan. Tadi pakai baju yang kadang-kala ada orang pakai baju sampai ketiaknya kelihatan, ya enggak. Pendapat yang roji dan pendapat para ulama adalah pakai pakaian yang sopan tadi yang tidak menimbulkan fitnah. Walaupun di depan mahram-mahram. Tapi itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi yang jelas pembahasan kita menjadi ilmu yang harus kita amalkan. Dan semoga dengan seperti itu Allah mengangkat derajat kita. Karena kita sudah belajar dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman. Tafadhal. Barakallahu fiik Ustadz, kami dari Brisbane. Naam, tafadhali. Ya. Ketika ada proses ta'aruf untuk menikah itu Ustadz, apa saja yang boleh terlihat oleh calon suami atau pihak keluarga suami untuk melihat calon istrinya Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Baik, di sini ada dua orang yang melihat. Yang pertama adalah calon suami. Yang kedua, keluarga calon suami. Pertama ketahuilah kalau keluarga calon suami ini perempuan, ya sudah, dia sesama perempuan. Aurat perempuan sama perempuan, itu boleh dilihat. Kalau bersama calon suami, apa yang boleh dilihat? Memang ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Anda melihat pendapat yang lebih pertengahan di antara mereka adalah melihat yang memang membuat dia tertarik dengan perempuan ini. Apa yang biasanya membuat dia tertarik? Ya wajahnya, rambutnya umpamanya, kemudian kakinya mungkin sampai betis. Dia mau lihat betis perempuan itu karena ada, mungkin ada perempuan yang betisnya besar ya, karena betis itu menunjukkan tentang postur tubuh perempuan tersebut. Jadi pakaian rumah lah, dia pakaian rumah, silahkan dinadhor. Tapi syarat nadhor itu juga nggak sembarangan. Yang pertama memang ada niatan menikah dengan perempuan ini. Yang kedua ada harapan diterima. Ada niatan dan berharap kayaknya cocok, Ana. Dan kemudian ada harapan diterima. Tapi kalau kau yakin nggak mungkin diterima, ya udah jangan nadhor. Karena engkau nadhor sesuatu yang haram sebenarnya. Nadhor kepada perempuan yang tadi disebutkan itu haram sebenarnya hukumnya. Tapi diperbolehkan karena ada hajat, ada keperluan. Karena dikhawatirkan kalau dia nggak nadhor, nanti rumah tangganya nggak
ya nggak harmonis, akhirnya terjadi perceraian, itu tidak diinginkan. Keluarga laki dari calon mempelai nggak boleh ngelihat apa-apa, nggak boleh. Karena yang mau menikah ini si laki satu ini aja yang boleh ngelihat tadi, nazar syar'inya itu. Adapun buat yang perempuan silahkan, ada hal-hal yang memang ingin dilihat secara khusus ya. Anak ingat kadang kala perempuan itu punya aib ya. Punya aib, maaf mungkin ada cacat sejak lahir di pundaknya ada sesuatu ya. Seperti itu. Oh, biar keluarganya yang perempuan yang lihat. Kemudian bisa menjelaskan. Tapi penting ya, nazar ini penting. Karena walaupun tidak wajib nazar itu, Nabi SAW menganjurkan. Karena itu akan lebih memantapkan keinginan dia untuk menikah. Dan tidak ada lagi kekecewaan setelah pernikahan. Dengan ngelihat yang ingin dilihat. Dia ingin ngelihat, aku kepingin lihat rambutnya istriku itu kayak apa sih. Karena kan ada perempuan yang rambutnya lurus. Sedangkan laki-laki ini aku nggak suka perempuan rambut lurus ya. Dia suka rambutnya yang gelombang umpamanya. Atau ada yang sebaliknya seperti itu. Maka tadi diperbolehkan melihat ke perempuan itu atau ke calon istri dia itu. Dia dengan pakaian rumahnya yang sopan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Ford. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya mau bertanya tentang pernikahan. Apakah seorang laki-laki muslim bisa menikah dengan seorang non-muslim? Dan apakah mereka menikahnya secara Islam atau tidak? Terus begini, kalau kita dapat undangan, yang menikah ini beda agama antara muslim sama non-muslim, itu kita mesti gimana ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan menikah dengan non-muslim, ada beberapa perincian dalam masalah ini. Apabila wanitanya muslimah, maka insya Allah kita semua faham ya. Seorang muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Ini masalah insya Allah disepakati oleh para ulama. Walaupun ada usaha dari beberapa orang-orang liberal yang seakan-akan ingin menunjukkan keindahan Islam. Bahwasanya nggak apa-apa, padahal ini masalah bukan masalah yang baru dan sudah selesai dibahas oleh para ulama. Jadi kalau wanita muslimah nggak boleh menikah dengan non-muslim. Tapi laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab. Tidak semua non-muslim, tapi khusus menikah dengan wanita ahlul kitab, yaitu dari kalangan Nasara atau dari kalangan Yahudi. Dengan catatan wanita itu wanita baik-baik ya, bukan seorang pezina, bukan seorang pelacur yang dia nikahin. Tapi wanita baik-baik cuma dia non-muslim. Boleh menikah dengan wanita non-muslim. Siapa yang menikahkan ya bapaknya dia, karena dia sama-sama dia non-muslim, ya bapaknya non-muslim, bapaknya yang menikahkan. Beda kalau anak itu muslimah, bapaknya non-muslim. Bapak yang kafir nggak bisa jadi wali buat anaknya yang muslimah. Tapi kalau sama-sama kafir ya mereka saling mewarisi di antara mereka, mereka dapat menjadi wali. Dalilnya apa? Dalilnya Allah sebutkan di surat Al-Maidah ya. Ayat 4. Di ayat 5 afwan. Al-Maidah ayat 5. Mohon ditampilkan surat Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat 5. Di sini Allah menjelaskan itu diperbolehkan, dihalalkan. Kita nggak boleh ya sembarangan mengatakan ini halal, ini haram. Siapa kita? Kita ini hamba. Hendaklah kita mengikuti aturan. Sebagaimana seorang tadi kita bicara rambu-rambu lalu lintas, engkau harus ikut aturan yang ada, bukan engkau ngarang. Baik, kita akan baca. Tafadhal. Nah.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Barakallahu fiik. Jelas di sini tentang dihalalkannya menikahin wanita ahlul kitab. Walaupun tidak dianjurkan ya, dihalalkan. Dan itu beresiko sebenarnya. Karena Nabi SAW ketika memberikan arahan kepada para sahabat, wanita dinikahin karena 4 hal, yang keempat karena faktor agamanya. Gimana kau menikah dengan ahlul kitab? Bagaimana dengan anak-anakmu nantinya? Ada banyak yang jadi pertimbangan. Harapannya memang dia itu masuk Islam nanti ketika suaminya memberikan contoh yang baik ya. Ya Allah jamaah ya. Ini para istri juga ya. Para istri hendaklah selalu memberikan contoh yang baik ya. Karena ada kisah seorang pembantu. Ini seorang syekh cerita, kayaknya di Arab sana. Mereka punya pembantu non-muslim, ada di rumah mereka. Suaminya ini, suami keluarga itu, setiap Jumat selalu memberikan voucher pulsa ya, buat pembantunya itu. Agar dia bisa telepon keluarganya. Dulu kan masih voucher yang dari, card yang digesek tuh ya. Setiap Jumat dia kasih. Setelah bertahun-tahun, akhirnya suami lagi pulang, istrinya ngomong, ada satu hal yang menakjubkan di rumah kita. Apa? Pembantu kita mau masuk agamamu, kata dia. Oh, gimana ceritanya? Dia ngomong, aku mau masuk ke agama suamimu, kata dia. Loh, agama suamiku sama dengan agamaku, kata dia. Enggak sama, kata dia. Enggak sama. Suamimu itu tiap Jumat dia ngasih aku ya, memperkenankan untuk telepon sama keluarga. Sedangkan kalian mempekerjakan aku siang malam, suruh kerja terus, kata dia. Akhirnya dia tertarik untuk masuk ke agama suaminya. Maka tolong tunjukkan agama Islam, agama yang indah tadi. Harapannya ketika seorang laki-laki yang faham agama, yang ngerti agama, menikah dengan wanita ahlul kitab, harapannya mudah-mudahan dia masuk Islam. Walaupun ketika dia nggak masuk Islam pun pernikahannya tetap sah. Karena ada sahabat-sahabat yang menikah, bahkan dikatakan Utsman bin Affan itu menikah dengan Furaifisa ya. Itu ketika dia masih non-muslim. Tapi kemudian dia masuk Islam nantinya dan menjadi seorang muslimah yang kuat. Kalau kita diundang sama saudara kita yang muslim, yang menikah dengan non-muslim, boleh kita datang. Karena kita diundang sama saudara kita selama di tempat acara itu tidak ada kemungkaran. Alhamdulillah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz dari Sydney. Naam, tafadhali. Wa fiik wa barak. Begini Ustadz, misalnya bapak kita yang umurnya udah tua gitu ya Ustadz, di atas 80 tahun, mau menikah dengan perempuan sekitar umur 50-60 misalnya Ustadz. Tapi bapak kita ini udah tua Ustadz, terus kalau secara kasat mata pantasnya tidak kumpul gitu ya Ustadz. Nah, apakah anak-anaknya ini menjadi mahram istrinya bapak? Karena nggak mungkin nanya gitu Ustadz. Dalam artian nggak mungkin nanya apa? Melihat rambut, nanya masa bapak kumpul enggak gitu kan nggak mungkin ya Ustadz. Loh, Maksudnya gini,
Kalau tunggu, istrinya bapak itu mahram, mau kumpul nggak kumpul, istrinya bapak itu mahram. Oh, katanya kalau nggak kumpul berarti ke anak-anaknya nggak mahram. Itu gimana Ustaz? Jadi Bingung. bicara dukhul, masuk ya. Ini bicara masuk itu. Masuk itu pokoknya udah sekamar ya, di kamar itu sebagai suami istri. Urusan dia melakukan itu atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi kalau sudah dukhul, makanya memang para ulama berbeda pendapat ya dalam masalah. Tapi Anda lihat pendapat yang lebih rajih ketika sitar sudah ditutup, pintu sudah dikunci, mereka sudah berduaan di sana, maka itu adalah istrinya bapak. Iya. Seperti itu. Baik Ustaz. Kirain iya, oke. Jazakallah khair. Iya, jadi nggak perlu diperiksa kumpul nggak, itu istrinya bapak. Jadi kalau sudah pintu ditutup, mereka sudah berduaan, kemudian jamaah. Ini buat anak-anak ya. Orang tua kita ketika sudah berumur dan dia nggak punya istri, nikahkan dia. Nikahkan. Boleh jadi dia tidak berpikir urusan ranjang. Tapi dia butuh ada orang yang mendampingi dia. Boleh jadi dia menginginkan ada orang yang bisa seperti istrinya yang dulu. Yang merawat dia. Yang itu tidak bisa dilakukan sama anak-anaknya. Anak-anaknya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menjadi seperti istri. Tetap ada batasan-batasan. Kalau sudah jadi istri, nggak ada batasan-batasan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Ihya di Melbourne. Ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Nah. Misalkan ibu saya menikah kedua kalinya. Terus apakah istri dari kakak saya itu mahram dan boleh bersalaman atau buka jilbab di depan bapak tiri saya? Bapak sambung gitu ya? Iya, bapak sambung. Iya, yang jadi pertanyaan siapa? Yang boleh buka? Istri dari kakak saya, kakak kandung saya. Istri dari kakak kandung. Nah, yes. Jadi menantunya ibu ya? Iya. Menantunya ibu. Nah, jemaah, seperti yang kita bahas tidak. Jadi bukan mahram. Jadi bapak sambung itu bukan mahram. Oh, bukan itu. Bahasanya kalau kita sebutkan bapak sambung, akhirnya jadi kok kayak bapak ya. Enggak, dia itu adalah suaminya ibu. Apakah suaminya ibu mahram sama menantunya ibu? Enggak. Mereka bukan mahram. Dia mahram sama anak-anaknya ibu, iya. Tapi tidak mahram sama istri-istri mereka. Jadi dia mahram sama anaknya ibu. Bapak itu mahram sama yang bertanya tadi, mahram. Kemudian mahram sama anak-anaknya yang lainnya, tapi sama menantu maka tidak mahram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz dari Canberra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sering kita mendengar pendapat bahwa anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Mohon diberi penjelasan Ustadz, karena yang beredar arti dari tersebut itu ada yang menyatakan bahwa sampai kapanpun ibu itu merupakan tanggung jawab anak laki-laki. Atau ada juga pendapat yang mengatakan bahwa apabila dalam rumah tangganya nanti anak laki-laki itu secara materi kekurangan, itu masih menjadi tanggung jawab si ibu. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama, berkaitan dengan anak ya. Anak ini mau laki, mau perempuan, mau sudah menikah, mau belum menikah,
anak-anak itu punya kewajiban berbakti kepada ayah bundanya. Bukan hanya ibu saja. Kepada ayah bundanya. Mau anak laki-laki atau anak perempuan. Mau sudah menikah atau belum menikah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu kepada semua anak. Baik. Ketika anak itu menikah, anak laki atau anak perempuan. Kita tahu anak perempuan mau tidak mau surga dan neraka dia adalah suaminya. Sehingga dia wajib taat, patuh sama suaminya. Dia tidak bebas lagi seperti dahulu. Karena dia sudah diserahkan sama ayahnya atau walinya kepada orang lain. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki ini ketika dia sudah menikah, dia tidak pernah diserah terimakan. Memang Anda lihat ada sedikit budaya, ada tradisi, penyerahan di masyarakat itu. Oh, kami menyerahkan putra kami. Enggak, anak laki-laki itu tidak diserahkan. Enggak ada penyerahan anak laki-laki itu. Makanya ketika kita lihat ada yang namanya ijab qabul. Ijab itu, penyerahan itu dari siapa? Dari pihak perempuan. Dari ayahnya mengatakan aku nikahkan engkau ini. Dari pihak laki-laki mengatakan qabiltu. Aku menerima. Yang kau serahkan itu aku terima. Sedangkan laki-laki nggak diserahkan kepada keluarga itu, nggak ada penyerahan itu. Jadi sampai kapanpun anak laki-laki itu, ya karena memang dia tidak diserahkan, dia bebas. Maksudnya bebas ini, tadi seorang laki-laki bisa diserahkan ke 4 perempuan kalau itu nantinya. Dia boleh nikah 4. Diserahkan kepada fulan. Enggak, laki-laki itu menerima, tidak diserahkan. Maka kewajiban anak laki-laki itu surga dan nerakanya tetap orang tuanya. Sedangkan istri surga dan nerakanya adalah suaminya. Makanya kalau ada istri yang mengatakan suamiku kalau keluar rumah kok nggak izin sama aku gitu loh. Suamiku kok nggak nurut sama itu, bahasa itu nggak ada. Karena memang ya dialah sebagai pemimpin di sana. Dia kalau izin sama istri mau keluar ya baik ya, tapi bukan sebuah keharusan. Tapi istri wajib izin. Nah, ketika anak laki-laki ini punya harta dan orang tuanya tidak mampu, maka anak laki-laki ini wajib memberikan nafkah kepada ibunya atau ayahnya. Bukan hanya ibu, ayah dan bunda. Anak laki-laki ini wajib memberikan nafkah. Bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan kalau punya harta, dia juga wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau dia punya harta dan ibu bapaknya nggak mampu. Karena kewajiban berbakti itu terus berjalan. Momet 4 bersaudara, 3 perempuan 1 laki. Yang laki ini nggak mampu. Jangan ngasih nafkah orang tua, ngasih nafkah istrinya dia juga kurang-kurang. Maka kalau 3 anak perempuan ada yang mampu, maka dia tetap punya kewajiban berbakti sama orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang ketika dia punya kemampuan. Ya. Ini bicara punya kemampuan. Ketika tidak mampu ya enggak lah. Sama juga yang laki ketika dia tidak punya kemampuan, ya sudah dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, memberikan nafkah kepada orang tua, bapak atau kepada istri, lebih wajib kepada istri. Nafkah. Setelah istri diberikan nafkah, engkau punya kelebihan, berikan kepada orang tuamu. Kenapa? Karena perempuan itu diserahkan kepadamu, engkau jadi tanggung jawab full terhadap perempuan yang jadi istri. Ketika nggak mampu, apakah orang tua wajib membantu? Iya, bapak ibu ini. Kalau ngelihat anak-anaknya nggak mampu, laki sama perempuan sebenarnya, dan dia punya kelebihan harta, maka adalah berbuat baik kepada mereka, membantu mereka. Tapi jangan sampai membantu mereka yang akhirnya memanjakan mereka dan mengantarkan mereka sampai nggak bisa kerja. Itu yang berbahaya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dari KL, Ustaz. Tafadhal. Ingin bertanya, apakah batasan aurat
wanita terhadap wanita lainnya yang non muslim Ustadz? Apakah disamakan dengan perempuan atau laki-laki Ustadz? Jazakallahu khair. Nah, masalah ini ada khilaf di antara para ulama ya. Berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca di surat An-Nur ya. Di ayat 31 di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan au nisaihim atau wanita-wanita mereka. Apakah wanita-wanita mereka ini khusus buat wanita muslimah saja? Sehingga para ulama mengatakan ya terhadap wanita non-muslim auratnya berbeda. Tapi banyak ulama mengatakan enggak. Aurat wanita sesama wanita itu sama. Sama. Artinya karena berkaitan dengan wanita mau dia muslim atau non-muslim ya secara naluri syahwat ya enggak gitu. Ini secara hukum asal ya. Walaupun dengan adanya atau tersebarnya LGBT kita perlu lebih berhati-hati lagi. Namun perlu diperhatikan. Kalau ada wanita non-muslim, jadi pendapat yang rajih buat ana ya setelah ana menimbang itu perempuan non-muslim sama muslim sama auratnya, batasan auratnya. Tapi ada catatan. Kalau kita tahu wanita non-muslim ini bakal menceritakan kepada suaminya, ini yang dikhawatirkan. Kenapa para ulama lebih memilih berbeda auratnya? Karena boleh jadi ada wanita-wanita non-muslim yang ketika dia melihat tubuh kita, dia ceritakan kepada suaminya, dia ceritakan kepada laki-laki karena dia nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah dalam kondisi seperti itu kita menutup aurat terhadap wanita-wanita non-muslim yang dikhawatirkan nanti mereka akan menceritakan kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik, ini dari Brisbane. Naam, tafadhal. Maaf Ustadz, ini mungkin di luar tema. Mau bertanya, apakah dibolehkan ketika kedua orang kita meninggal, kemudian meninggalkan waris, dan kita tahu salah satu dari saudara kita itu mungkin akan menghabiskan uang itu, misalnya apakah berjudi dan sebagainya seperti itu. Apakah dibolehkan kita menahan warisnya si orang ini dengan maksud ingin memberikan sedikit-sedikit untuk supaya si orang ini tidak langsung menghabiskannya begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Allahu akbar, barakallahu fiik. Ya jemaah. Jadi kalau bicara hajar, jadi ada dalam bahasa agama kita itu hajar artinya menahan seorang yang bodoh. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Kalian jangan berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh. Ini berkaitan dengan waris sebenarnya kepada anak-anak yatim. Jangan dikasih harta kalau mereka masih bodoh. Ketika mereka masih bodoh, kalau dikasih harta ini dia habiskan, maka kita nggak boleh memberikan harta itu kepada mereka. Perlu adanya pelatihan, bukan pelatihannya, percobaan. Para ulama menyebutkan, jadi anak-anak yatim tadi, yang ahli waris itu. Walaupun sebenarnya ulama mengatakan, kalau dia sampai tua, belum ngerti tentang uang, dan dia akan menghambur-hamburkan uang itu, maka tetap perlu adanya penahanan. Memang sebenarnya proses itu nanti boleh jadi dari pengadilan ya, yang menahan uang tersebut. Tapi kalau memang tidak ada pengadilan itu, boleh jadi dari pihak keluarga yang mungkin memang melihat anak ini kalau dikasih uangnya maka akan habis buat judi. Maka boleh dari pihak keluarga menyelamatkan harta tersebut. Jadi dia tetap dikasih hartanya sesuai dengan yang dia butuhkan. Sampai dia waras, sampai dia ngerti baru diberikan hartanya. Wallahu a'lam. Seperti itu yang ana fahami. Jadi hajar itu sebenarnya tadi boleh jadi dari pihak pemerintah yang melakukan penertiban ya, supaya anak-anak itu tidak hambur-hamburkan uangnya, tapi dari wali, dari keluarga juga diperbolehkan, sehingga jangan sampai
anak itu dikasih harta dan hartanya habis, kemudian dia akan merongrong keluarganya lagi, dan ini menjadi penyakit di masyarakat nantinya. Dan juga para orang tua, kalau tahu anaknya itu belum jangkep akalnya, anaknya itu belum faham uang ini mahal, uang ini berharga, orang ini nyarinya capek, maka anak itu jangan dikasih uang kecuali untuk kebutuhan dia. Percobaannya itu, coba kasih 100.000 tuh anak. Anak-anak dikasih 10.000 masih ada sisanya, ini dikasih 100.000 habis. Oh, berarti belum paham dia. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan kedua dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau bertanya, apakah seorang anak, misalnya saya tuh mau mengunjungin keluarga saya yang di Indonesia, yang menjadi pertanyaan keluarga saya itu non-Muslim, apakah saya bisa mengunjungi mereka ke orang tua saya itu dalam waktu agak lama di rumah orang tua saya? Yang saya khawatirkan itu, kalaulah saya tinggal di rumah orang tua saya mengkhawatirkan kontaminasi dengan barang ataupun gimana gitu. Dan juga lagi satu, sementara saya tinggal di rumah orang tua saya, apakah saya bisa membuka jilbab dengan anak kepada abang ataupun adik-adik saya yang laki-laki yang non-muslim? Terima kasih Ustaz. Barakallahu. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan berziarah ke tempat orang tua atau keluarga, menyambung silaturahim, di antara mereka ada orang-orang yang non-muslim umpamanya, maka jadikan silaturahmi, tetap ada silaturahmi. Dengan harapan orang itu mengenal Islam, dia tahu agama ini agama yang indah ya. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab ya, bagaimana dia terus berbuat baik kepada saudaranya yang masih kafir, dengan harapan memang masuk Islam orang-orang tersebut ya. Jadi kalau bicara ketika kita berada di sana, jadikan keberadaan kita itu bermanfaat gitu loh, untuk mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menunjukkan indahnya Islam. Kemudian mahram tadi kita udah bahas, mahram yang karena faktor nasab tadi, ya tetap dia mahram walaupun non muslim. Itu mahram walaupun non muslim, karena faktornya itu bukan faktor agama, tapi faktor adanya nasab. Saudara, ada seorang perempuan, seorang laki-laki punya saudara perempuan non-muslim umpamanya. Apakah mahram? Mahram dia. Hanya saja tadi sudah dibahas juga bahwasanya ketika kita mau buka kerudung umpamanya, lihat kondisi orang-orang tersebut. Ada hal-hal yang perlu kita tampakkan, yang boleh ditampak. Ada hal-hal yang kayaknya ini akan menimbulkan fitnah buat mereka. Apalagi mereka orang-orang yang ponakan yang non-muslim, yang dikhawatirkan dia memahami tidak benar nantinya yang dilakukan oleh bibinya ini umpamanya. Maka hendaklah itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau bicara mahram tadi, ya mahram walaupun non-muslim tetap dia mahram. Hanya saja untuk bicara menampakkan diri kita, safar sama mereka umpamanya, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu dipikirkan sebelum melakukan hal itu. Karena terkadang fitnah yang berbahaya terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz dari Sydney Ustadz. Naam, tafadhali. Begini Ustadz, ini katanya zaman sekarang ini di sosial media ada orang mendonorkan air susu gitu ya Ustadz. Wallahu a'lam alasannya apa, tapi ada aja gitu yang ngambil donor air susu itu. Nah, kalau nanti ada kemungkinan kita nggak tahu one day jadi saudara sepersusuan tapi berjodoh, itu gimana Ustadz? Gimana cara ininya? Barakallahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, kemarin
di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad itu kita sempat membahas masalah bank ASI ya. Bank ASI yang akhirnya fatwa yang dikeluarkan itu tidak merekomendasikan karena memang dikhawatirkan terjadinya permasalahan yang tadi ditanyakan. Pemahroman yang nggak jelas nantinya. Kalau nanti menikah sesama saudara susu gimana? Kecuali memang ada penataan dan penertiban untuk memastikan semua itu. Kalau tadi ada yang donor, maka bagaimana supaya kita terhindar? Maka kita jangan ambil itu donor. Kecuali dia mencatat. Yang dapat air susunya ini siapa? Oh, aku kasihkan ke fulan. Dicatat sama dia. Alhamdulillah sekarang mudah sekali untuk mencatat. Dan kita tahu yang menjadi mahram itu kalau 5 kali susuan ya. 5 kali susuan. Maka dicatat. Sehingga kita bisa tahu. Tapi kalau kita mau nggak anak kayaknya ragu. Soalnya dia juga tidak mencatat. Kita jangan akhirnya ambil air susu yang didonorkan itu enggak. Karena masih ada pilihan lainnya. Dan Ana berharap ya ke depan ini. Sekarang ini ada yang namanya daycare ya. Daycare itu tempat penitipan anak ya. Kalau boleh jadi nanti di daycare itu ada ibu susu. Yang memang digaji untuk menyusui. Ibu susu inilah yang nanti akan mencatat fulan termasuk saudara susunya dicatat sama dia. Sehingga dia dapat bukan hanya dapat air susunya tapi juga dapat menyusunya. Yang di situ ada manfaat dan hikmah ya yang besar sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, kita ke pertanyaan terakhir sepertinya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kita dari Melbourne, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan. Misalkan kita sedang tidak di rumah, tapi kita habis sholat duhur, kemudian menjelang sholat asar kita belum batal wudhunya. Terus apakah kita boleh berwudhu kembali, tapi kita tidak usah atau diperbolehkan membasuh telapak kaki kita saja atau bagaimana Pak Ustadz? Soalnya di sini tempat berwudhu tuh sangat jarang, susah ditemukan. Begitu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Naam jamaah. La yuhafid al-wudu illa mu'min ya. Tidaklah menjaga wudhu kecuali seorang yang beriman ya. Dia benar-benar menjaga wudhunya supaya sempurna, supaya terjaga. Baik. Bagaimana dengan pertanyaan tadi yang diajukan? Di dalam agama kita disunnahkan memperbaharui wudhu. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Tunggu, ana lupa dengan hadisnya. Apakah kita wudhu dari sesuatu ya? Nabi SAW mengatakan in syi'ta, kalau engkau mau. Kalau engkau mau. Artinya diperbolehkan orang itu memperbaharui wudhu. Dia tidak batal, tapi dia memperbaharui wudhu. Ya, apakah kita berwudhu dari daging onta? Kata Nabi, ya berwudhu. Daging kambing kalau engkau mau silahkan. Makanya yang diwajibkan berwudhu dari makan daging adalah daging onta menurut sebagian madhab ya. Seperti madhab Hambali. Tapi kalau makan daging kambing, silahkan. Kalau engkau mau wudhu, boleh. Tapi engkau nggak mau wudhu, nggak apa-apa. Tapi memang ada anjuran ya, ketika kita makan sesuatu, kemudian apalagi yang berminyak, berlemak ya, manis-manis mungkin di mulut, kemudian kita mau sholat, kita masih suci. Hendaklah kita kumur-kumur untuk membersihkan di mulut kita, supaya sholatnya kita lebih khusyuk ya. Dan jangan sampai kita sholat, kita makan sesuatu nantinya. Seperti itu. Jadi kalau bicara mau memperbaharui wudhu, silahkan. Tapi kalau nggak mau wudhu nggak apa-apa. Anda mau cuci kaki aja Ustaz, nggak apa-apa. Tapi kan bukan wudhu gitu loh. Mau cuci tangan, mau cuci kaki, mau cuci mulut, mau membasuh wajah supaya kelihatan seger, nggak apa-apa juga. Tapi tidak disebut wudhu. Tapi kalau wudhu, ya wudhu tadi. Dengan memenuhi syarat dan ketentuannya. Kalau hanya sekedar cuci kaki, cuci tangan, kumur-kumur, itu tidak disebut wudhu.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah. Siap Kak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang terakhir, begini Ustaz. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok lelaki. Bagaimana kalau seorang lelaki tersebut menikah dan bercerai 4 kali? Jadi mana yang menjadi tulang rusuknya, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik jemaah. Iya, begini jemaah. Sampai kapanpun perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu wanita seperti itu. Ada laki-laki yang tidak memahami sifat itu. Dia cari yang lurus. Akhirnya nggak akan pernah ketemu gitu loh. Makanya Rasul SAW memberikan arahan kepada laki-laki itu untuk sabar menghadapi wanita-wanita ini. Jadi kalau dikatakan yang salah mana yang laki apa yang perempuan, ya boleh jadi dua-duanya salah. Boleh jadi laki-laki yang salah memilih istri, boleh jadi perempuan yang salah pilih suami gitu loh. Karena dalam agama kita nggak ada pemaksaan dalam pernikahan, nggak boleh dipaksa juga gitu. Jadi ada laki-laki memang yang dia kurang penyabar, ada perempuan yang juga dia lupa kalau suaminya seperti itu. Ada suami yang temperamental, perempuan ini udah tahu. Dan suaminya ini nggak mau paham tentang istrinya yang bengkok. Akhirnya ribut terus. Tapi ada yang istri tahu dengan suami yang temperamental sehingga dia bisa meletakkan dirinya, rumah tangganya selamat. Jadi intinya kita nggak bisa menetapkan siapa yang salah sebenarnya. Boleh jadi laki-laki itu memang bermasalah. Dia salah pilih istri selama ini karena istri-istri yang dia pilih nggak penyabar umpamanya. Dan boleh jadi istri-istrinya yang salah pilih suami kayak gitu yang tidak menerima kekuranganmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma